Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai biofarmasetika sediaan pelepasan terkendali, di mana materi ini itu penting karena berkaitan dengan bagaimana suatu obat dirancang agar dapat melepaskan zat aktif secara optimal, terkontrol, dan mampu mempertahankan kadar obat dalam tubuh lebih stabil. Nah, selain itu, sistem ini juga berperan dalam meningkatkan efektivitas terapi sekaligus mengurangi efek samping dan frekuensi penggunaan obat. Nah, yang pertama di sini akan dijelaskan mengenai klasifikasi sediaan pelepasan termodifikasi, di mana di sini ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada delayed release, yang kedua ada sustained release, dan yang ketiga ada controlled release. Nah, di mana yang pertama adalah delayed release atau lepas tunda. Nah, sistem ini itu menunda pelepasan obat hingga kondisi tertentu terpenuhi, misalnya perubahan pH di saluran cerna. Contohnya itu adalah tablet salt enterik yang baru larut di usus. Nah, yang kedua itu ada sustained release atau lepas lambat. Nah, sistem ini itu melepaskan obat secara perlahan untuk memperpanjang durasi kerja obat sehingga frekuensi pemberian dapat dikurangi. Nah, yang ketiga itu ada controlled release atau lepas terkendali. Nah, sistem ini itu merupakan bentuk yang lebih presisi karena pelepasan obat itu berlangsung konstan atau mendekati orden nol sehingga kadar obat dalam plasma itu tetap stabil dalam jendela terapeutik. Nah, selanjutnya ini ada contoh aplikasi klinis dari berbagai sistem pelepasan obat. Yang pertama itu ada alat OROS yang mengandung nifedipin dengan teknologi pompa osmotik atau OROS. Nah, teknologi ini itu memungkinkan pelepasan obat berlangsung sangat stabil. Contoh kedua itu adalah MS Contin yang mengandung morfin sulfat menggunakan sistem matriks lilin atau wax matrix untuk memperpanjang efek analgesik. Nah, untuk contoh ketiga adalah Glucovage XR yang mengandung metformin HCl dengan sistem matriks polimer yang dapat mengembang atau swelling matrix. Nah, dari contoh-contoh ini itu dapat dilihat bahwa setiap obat tuh memerlukan teknologi penghantaran yang berbeda sesuai sifat fisikokimia dan tujuan terapinya. Nah, pada sistem matriks terdapat dua jenis utama yaitu matriks hidrofilik dan matriks hidrofobik. Nah, pada matriks hidrofilik tuh polimer akan menyerap air dan mengembang membentuk lapisan gel. Obat kemudian berdifusi perlahan melewati lapisan tersebut sambil polimer mengalami erosi. Sedangkan pada matriks hidrofobik atau inert tuh obat dilepaskan melalui pori-pori matriks yang tidak larut dalam air dan tidak mengalami pembengkakan. Nah, kelebihan sistem matriks adalah proses produksinya tuh relatif sederhana dan ekonomis. Namun, kelemahannya, sistem ini umumnya sulit menghasilkan pelepasan obat yang benar-benar konstan atau ordenol. Nah, selanjutnya pada sistem reservoir. Pada sistem reservoir tuh inti obat dikelilingi oleh membran pengontrol laju pelepasan. Nah, pelepasan obat dikendalikan oleh proses difusi berdasarkan hukum Fick. Artinya, obat tuh bergerak dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah melalui membran. Namun, sistem ini tuh memiliki risiko yang disebut dengan dose dumping. Nah, jika membran rusak akibat dikunyah atau cacat produksi, seluruh dosis obat tuh dapat dilepaskan secara sekaligus. Nah, kondisi ini itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan toksisitas akut bahkan fatal. Selanjutnya ada sistem pompa osmotik atau OROS yang merupakan salah satu teknologi paling presisi dalam pelepasan obat. Nah, mekanismenya itu dimulai ketika air masuk melalui membran semipermeabel akibat tekanan osmotik. Air tersebut menciptakan tekanan hidrostatik yang mendorong obat keluar melalui lubang kecil hasil pengebor laser. Nah, pada sistem push-pull terdapat lapisan pendorong yang akan mengembang dan secara mekanis menekan obat keluar. Nah, keunggulan utama dari sistem OROS adalah mampu menghasilkan profil pelepasan ordenol yang stabil dan relatif tidak dipengaruhi oleh perubahan pH saluran cerna. Selanjutnya, itu ada evaluasi farmakokinetik. Nah, pada evaluasi farmakokinetik terdapat beberapa parameter penting, yaitu ada Cmax, Tmax, dan AUC, di mana Cmax merupakan konsentrasi puncak obat dalam plasma pada sediaan terkendali. Nilai Cmax itu biasanya lebih rendah sehingga resiko toksisitas puncak tuh dapat dikurangi. Nah, selanjutnya ada Tmax, yaitu menunjukkan waktu untuk mencapai konsentrasi maksimum. Nah, pada sediaan pelepasan terkendali, Tmax itu lebih lama karena obat tuh dilepaskan secara bertahap. Nah, sedangkan AUC atau area under curve itu menunjukkan total jumlah obat yang terabsorpsi. Nah, nilai AUC itu harus tetap ekuivalen dengan sediaan konvensional agar efektivitas terapi itu tetap terjaga. Nah, selanjutnya ada IV-IVC atau in vitro in vivo correlation, di mana IV-IVC itu merupakan model prediktif yang menghubungkan hasil uji disolusi di laboratorium dengan profil absorpsi obat di dalam tubuh. Nah, konsep ini tuh penting karena dapat memprediksi performa sediaan tanpa harus selalu melakukan uji klinis pada manusia. Nah, dengan adanya IV-IVC, pengembangan formulasi itu menjadi lebih efisien dan dapat mendukung proses biowafer atau pengurangan kebutuhan uji bioequivalensi tertentu.
IVIVC itu memiliki beberapa tingkatan, yaitu ada level A, level B, dan level C. Level A merupakan tingkat tertinggi karena menunjukkan hubungan langsung point to point antara profil disolusi in vitro dengan absorpsi obat in vivo. Oleh karena itu, level A itu paling diutamakan dalam persetujuan regulatori dan biowaiver. Nah, untuk level B, menggunakan pendekatan statistik dengan membandingkan rata-rata waktu obat larut di laboratorium atau MEAN dissolution time dengan rata-rata waktu obat berada di dalam tubuh atau MEAN residence time. Nah, karena hanya menggunakan nilai rata-rata, model ini tuh kurang mampu menggambarkan keseluruhan profil pelepasan obat secara detail. Nah, sedangkan untuk level C, itu hanya menghubungkan satu parameter disolusi dengan satu parameter farmakokinetik. Misalnya, T50% dengan Cmax, sehingga umumnya itu digunakan untuk seleksi formulasi tahap awal saja. Nah, selanjutnya, efektivitas sediaan pelepasan terkendali itu juga dipengaruhi oleh kondisi fisiologis saluran cerna, di mana pada kondisi puasa itu terdapat migrating myoelectric complex atau MMC yang menyapu sediaan menuju usus setiap 90 sampai 120 menit. Nah, sedangkan pada kondisi makan, sediaan itu dapat tertahan lebih lama di lambung, bahkan hingga 10 jam. Nah, sehingga meningkatkan resiko kerusakan akibat paparan asam lambung. Selain itu, waktu transit usus halus relatif tetap sekitar 3 sampai 4 jam sehingga menjadi batas waktu penting untuk absorpsi obat. Lalu di sini ada faktor eksternal yang dapat menyebabkan kegagalan sistem pelepasan terkendali, di mana yang pertama ada makanan tinggi lemak yang dapat meningkatkan kelarutan obat lipofilik secara drastis sehingga memicu food induced dose dumping. Selain itu, alkohol dapat merusak polimer pengontrol, pelepasan maupun lapisan enterik sehingga sediaan tuh berubah menjadi immediate release. Akibatnya, obat tuh dilepaskan sekaligus dalam jumlah besar dan berpotensi menyebabkan toksisitas yang serius. Nah, tidak semua obat tuh cocok dibuat menjadi sediaan pelepasan terkendali. Nah, kandidat ideal tuh biasanya memiliki waktu paruh sekitar 2 sampai 8 jam. Jika terlalu pendek, dosis menjadi terlalu besar. Jika terlalu panjang, risiko akumulasi yang meningkat. Nah, obat juga harus stabil terhadap perubahan pH saluran cerna dan memiliki ukuran dosis yang masih nyaman untuk ditelan. Selain itu, absorpsi obat sebaiknya tidak terbatas hanya pada usus bagian atas agar tetap dapat diserap sepanjang saluran cerna. Nah, sebagai kesimpulan, keberhasilan sediaan pelepasan terkendali itu ditentukan oleh keseimbangan antara desain formulasi, evaluasi farmakokinetik, dan kondisi fisiologis tubuh. Nah, desain polimer itu menentukan laju pelepasan obat, sedangkan IVIVC dan parameter bioavailabilitas itu memastikan efektivitasnya. Namun, faktor fisiologis seperti motilitas saluran cerna dan makanan itu tetap menjadi tantangan dalam aplikasi klinis. Oleh karena itu, pengembangan sediaan pelepasan terkendali itu memerlukan pendekatan multidisiplin agar dapat memberikan terapi yang efektif, aman, dan juga stabil. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan terkait biofarmasetika sediaan pelepasan terkendali. Nah, semoga penjelasan ini tuh dapat membantu menambah pemahaman tentang bagaimana sistem penghantaran obat dirancang agar lebih efektif, lebih stabil, dan aman dalam terapi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kapan-kapan. Bye-bye.